semua, selamat berjumpa lagi. Ibu berharap bahwa kalian tetap semangat belajar dari rumah. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar teorema Pythagoras bagian yang ketiga, menentukan jenis segitiga, menemukan dan memeriksa tripel Pythagoras. Nah, di video kali ini kita akan belajar teorema Pythagoras bagian yang keempat, yaitu menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku khusus. Video ini adalah video terakhir untuk materi teorema Pythagoras. Mari bersama-sama kita belajar lewat video pembelajaran berikut ini. KD6 Teorema Pythagoras bagian keempat, menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku khusus. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku khusus. Apa yang dimaksud dengan segitiga siku-siku khusus? Segitiga siku-siku khusus adalah segitiga siku-siku yang memiliki sudut-sudut istimewa, yaitu segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, di mana segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kalau digambarkan maka segitiga siku-siku khusus yang pertama seperti ini, di mana dia adalah segitiga sama kaki, besarnya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Segitiga siku-siku khusus yang kedua ada di sini, di mana besar sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, bagian yang pertama, perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang sudut-sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah gambarnya di mana panjang AC sama dengan BC dan sudut sisi miringnya adalah AB. Segitiga ABC di samping merupakan segitiga siku-siku dengan sudut A 45 derajat, sudut B 45 derajat, dan sudut C 90 derajat. Sisi siku-sikunya adalah AC dan BC, di mana panjang AC ini sama dengan BC, atau di sini panjangnya adalah A. Adapun sisi miringnya yaitu AB. Dengan teorema Pythagoras, kita akan menghitung panjang sisi miring AB pada segitiga di samping ini. AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. Karena AB adalah sisi miring, maka untuk menentukan sisi miring atau teorema Pythagorasnya, AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Kita substitusi yang diketahui tadi, panjang AC dan BC adalah A, sehingga AB pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sama dengan 2A pangkat 2. Pangkat 2 pindah ruas jadi akar, sehingga AB sama dengan akar 2A pangkat 2. Diperoleh A akar 2. A pangkat 2 ini kalau diakarkan hasilnya adalah A. Akar 2 tetap akar 2, sehingga diperoleh AB sama dengan A akar 2. Dari perhitungan ini kita bisa memperoleh perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku khusus ini, yaitu AC banding BC banding AB sama dengan A banding A banding A akar 2. Berdasarkan uraian di depan, dapat diketahui bahwa pada segitiga siku-siku sama kaki, besar sudut-sudutnya masing-masing adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Panjang sisi miring adalah akar 2 kali panjang sisi yang lain. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping ini panjang AC-nya adalah 1.
Karena dia adalah segitiga sama kaki, maka panjang BC-nya juga adalah 1. Kalau panjang AC-nya dan BC-nya adalah 1, maka panjang sisi miringnya adalah akar 2 kali panjang sisi yang lain. Sehingga akar 2 dikali 1 sama dengan akar 2. Maka diperolehlah perbandingan panjang sisi pada segitiga di samping adalah AC banding BC banding AB sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Akar 2 didapat dari akar 2 dikali dengan sisi siku-siku yang lain. Akar 2 dikali 1 sama dengan akar 2. Oke. Gambar ini, AB ini merupakan sisi miring, kemudian AC dan BC merupakan sisi siku-sikunya. Jadi pada segitiga sama kaki untuk menentukan sisi miringnya, maka akar 2 kali panjang sisi yang lain. Coba kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan panjang PR pada gambar berikut. Nah, perbandingan sisi-sisi pada segitiga sama kaki, tadi kita peroleh A banding A akar 2, di mana A akar 2 ini adalah sisi miringnya. Sisi miringnya itu, atau tadi kita peroleh di depan, akar 2 kali sisi yang lain. Maka kalau sisi yang lain adalah A, maka sisi miringnya adalah A dikali akar 2. Coba perhatikan yang pertama. Soal yang pertama di sini diberikan gambar segitiga sama kaki, di mana yang diketahui adalah PQ, di mana pada gambar ini PQ adalah sisi miringnya, 8 akar 2. Yang ditanyakan adalah PR. PR ini adalah sisi siku-sikunya. Tadi sisi miring itu diperoleh dari akar 2 dikali sisi yang lain. Sehingga kalau di sini 8, akar 2 berarti akar 2 dikali sisi yang lain. Maka panjang sisi yang lain atau panjang PR-nya adalah 8 cm. Akar 2 dikali sisi yang lain. Maka sisi yang lain otomatis panjangnya adalah 8. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini diketahui juga adalah PQ 5 akar 2, di mana PQ ini adalah sisi miring. Kenapa dia adalah sisi miring? Karena dia ada di depan sudut siku-siku, 5 akar 2. Sisi miring tadi adalah akar 2 kali panjang sisi yang lain. Akar 2 dikali 5, maka panjang PR adalah 5 cm. Yang berikut, ini juga adalah segitiga sama kaki, di mana yang diketahui adalah PQ. Pada gambar ini, PQ adalah sisi siku-siku. PR adalah sisi miring. PR yang ditanyakan. Sisi miring itu adalah akar 2 kali sisi yang lain. Maka kalau sisi yang lain adalah 7, maka panjang PQ atau sisi miringnya adalah 7 akar 2. Karena akar 2 dikali 7 sama dengan 7 akar 2. Dari soal ini kita bisa peroleh bahwa kalau salah satu sisinya diketahui, di mana sisi yang diketahui adalah bukan sisi miring atau sisi siku-siku, maka sisi miringnya adalah A akar 2 atau 7 akar 2. Tetapi kalau sisi miringnya diketahui dan itu adalah akar 2, maka sisi yang lainnya adalah koefisien dari akar 2. Contohnya ini 5 akar 2, maka sisi yang lainnya adalah 5 cm. Contoh yang berikut, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Sudut B sama dengan 90 derajat, panjang AB sama dengan 10 cm. Hitunglah panjang AC, kemudian panjang BC. Kita lihat penyelesaiannya. Kalau menemukan soal seperti ini, maka langkah yang pertama adalah kita gambarkan dulu segitiganya. Tadi diberikan ini adalah segitiga sama kaki, di mana 90 derajat itu adalah sudut B, atau sudut B itu besarnya adalah 90 derajat, maka sudut yang lain adalah 45 derajat. Nah, AB sama dengan 10 cm. Dari mana kita tahu AB ada di sini? Lihat tadi, sudut B itu adalah 90 derajat, maka di sini B 90 derajat. A dan C boleh tertukar. Boleh A di sini, boleh di bawah, boleh C di sini, boleh juga di bawah. Nah, kalau pada gambar ini Ibu tempatkan A di sini. Jadi langkah yang pertama adalah gambar dulu segitiga siku-siku sama kakinya. Nah, AB itu adalah 10 cm. Kalau dia segitiga sama kaki, maka kakinya sama. AB 10 cm, maka otomatis BC-nya adalah 10 cm. Nah, pada
pembahasan di depan kita peroleh perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki adalah A banding A akar 2, di mana A akar 2 ini adalah sisi miring. Nah, dari soal kita peroleh tadi yang diketahui AB sama dengan 10 cm. Maka AC ini adalah sisi miring. Sisi miringnya adalah A akar 2. Maka 10 akar 2. AB ini adalah 10 cm, kita ambil sebagai A. Gampang ya. Jadi panjang AC adalah 10 akar 2 cm. Yang berikut, AB. Kita akan mencari panjang BC, di mana BC ini adalah sisi siku-sikunya. AB itu sama dengan BC karena dia merupakan segitiga sama kaki. Sehingga BC sama dengan 10 cm. Jadi panjang BC adalah 10 cm. Gampang bukan? Contoh soal berikut. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki, sudut B sama dengan 90 derajat, panjang AC sama dengan 10 cm. Hitunglah panjang AB, panjang BC. Nah, kalau mendapatkan soal seperti ini, maka langkah yang pertama adalah kita gambarkan dulu. Kita gambarkan dulu segitiga siku-siku sama kaki, di mana sudut B besarnya adalah 90 derajat. Misalnya Ibu gambarkan segitiga sama kaki di sini. Sudut B itu besarnya adalah 90 derajat, maka sudut A dan C itu adalah 45 derajat. A dan C ini boleh ditukar. Nah, kemudian kita pasang yang diketahui di soal. Di soal, panjang AC adalah 10 cm. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Kita ingat dulu bahwa perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki adalah A banding A akar 2, di mana A akar 2 ini adalah sisi miringnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, di mana sisi miringnya tidak memakai akar 2, maka kita bandingkan dulu. Yang pertama itu adalah yang ditanyakan berbanding yang diketahui. Yang ditanyakan di sini adalah AB, yang diketahui adalah AC. Maka kita bandingkan. AB banding AC sama dengan 1 banding akar 2. Atau rumus perbandingan ini kita bisa tuliskan seperti ini. AB berbanding AC sama dengan 1 berbanding akar 2. 1 per akar 2. Nah, kita substitusi yang diketahui tadi. AB per 10, di mana 10 ini diambil dari panjang AC, ada di soal, sama dengan 1 per akar 2. Kita kali silang. AB dikali dengan akar 2, 1 dikali dengan 10. Kita peroleh AB kali akar 2 sama dengan 1 dikali 10. Kali silangnya seperti ini ya. AB dikali akar 2 sama dengan 1 kali 10, itu adalah 10. Akar 2 di sini kali, pindah ruas menjadi bagi. Jadinya 10 dibagi dengan akar 2. Sampai di sini kita rasionalkan dulu. Cara merasionalkan pecahan bentuk akar adalah dengan mengali akarnya. 10 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Diperoleh 10 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2. Maka kita peroleh 10 akar 2 per 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Maka hasilnya adalah 5 akar 2. Maka kita sudah peroleh panjang AB adalah 5 akar 2. Yang berikut, bagian B. Panjang BC. Karena AB dan BC ini adalah sisi siku-sikunya, pada segitiga siku-siku sama kaki, maka panjang kakinya sama. AB sama dengan BC, maka kita peroleh BC adalah 5 akar 2. Jadi panjang BC adalah 5 akar 2. Bagian yang kedua, perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang sudut-sudutnya 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Perhatikan dua segitiga di samping. Segitiga yang pertama, ini adalah segitiga ABC, di mana segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Semua panjang sisinya sama, ada tanda seperti ini. AC sama dengan BC, sama dengan AB. Nah, segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua ini adalah segitiga yang diambil dari setengah segitiga yang pertama. Nih. Sehingga menjadi segitiga BCD. Di mana karena dia setengahnya maka
sudut 60 derajat ini kita bagi 2, hasilnya adalah 30 derajat. Kemudian perhatikan panjang sisi-sisinya. Di sini panjang BC sama dengan panjang AB. Pada segitiga yang kedua, di sini sisi-sisinya adalah BC, di sini adalah BD. Panjang AB dan BC sama. Panjang DB adalah setengah dari panjang AB, sehingga DB juga kita bisa ambil sebagai setengah dari BC. Kalau dia setengah dari BC, kalau di sini 4, maka setengahnya adalah 2. Kalau panjang BC-nya adalah 4 cm, maka panjang BD-nya adalah 2 cm. Karena BD adalah setengah dari BC. Atau kalau BD-nya adalah 2, maka panjang BC-nya adalah 2 kali BD. Kalau BD-nya adalah 2, maka panjang BC-nya adalah 4. Karena 2 dikali 2. Perhatikan lagi dua segitiga yang tadi. Pada segitiga siku-siku khusus yang memiliki sudut-sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, maka panjang sisi miringnya adalah 2 kali sisi terpendek. Adapun panjang sisi lainnya adalah akar 3 kali sisi terpendek. Panjang sisi terpendeknya pada segitiga ini adalah BD, panjang sisi terpanjang atau sisi miringnya adalah BC. Maka diperoleh perbandingannya adalah 1:2 banding akar 3, di mana 2 ini adalah sisi miringnya, 1 ini adalah sisi terpendeknya, dan akar 3 ini adalah sisi siku-siku yang lain. Jika BD adalah A, misalnya kita berikan BD ini adalah A, maka perbandingannya menjadi A berbanding 2A berbanding A akar 3, di mana 2A ini adalah sisi miring, A ini adalah sisi terpendek, dan A akar 3 ini adalah sisi siku-siku yang lain. Nah, contoh soal berikut, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui panjang KM 18 cm, besar sudut L 60 derajat. Hitunglah panjang KL dan NL. Nah, ini adalah gambar dari segitiga KLM, di mana panjang KM ini adalah 18 cm, besar sudut M ini adalah 30 derajat, dan besar sudut L adalah 60 derajat. Nah, coba kita perhatikan dulu. Ingat bahwa perbandingan sisi pada segitiga siku-siku khusus yang besarnya 30 derajat dan 60 derajat, maka perbandingannya adalah A berbanding 2A berbanding A akar 3 atau 1:2 banding akar 3. Nah, kita lihat di sini bahwa KM itu adalah 18 cm. Ini adalah sisi siku-sikunya, tetapi bukan sisi siku-siku yang terpendek. Sisi siku-siku yang terpendek ada di depan sudut 30 derajat. Maka, kalau mendapatkan soal seperti ini, maka kita bandingkan yang ditanyakan dan yang diketahui. Misalnya di sini yang ditanyakan yang pertama adalah KL, yang diketahui adalah KM. Kita bandingkan. KL banding KM, di sini Ibu ambil 1 banding akar 3. Maka KL berbanding KM, Ibu bisa tuliskan seperti ini, KL dibagi KM sama dengan 1 dibagi dengan akar 3. Kita substitusi yang diketahui tadi, KL itu yang ditanyakan, kemudian KM adalah 18. Sampai di sini kita kali silang. KL dikali dengan akar 3, 1 dikali dengan 18. Kita peroleh KL dikali akar 3 sama dengan 1 kali 18 itu adalah 18. Kali pindah ruas menjadi bagi. Sampai di sini kita peroleh 18 akar 3. Kita rasionalkan akar 3-nya. 18 per akar 3 kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga diperoleh 18 kali akar 3 itu adalah 18 akar 3. Akar 3 dikali dengan akar 3 itu adalah 3. Maka kita peroleh 18 dibagi 3 adalah 6 akar 3, di mana KL ini adalah sisi terpendeknya atau kita berikan ini adalah A. Sehingga kita bisa tentukan ML. ML ini adalah sisi terpanjang, di mana sisi terpanjang di sini adalah 2A.
tadi A-nya adalah 6 akar 3, maka kita substitusi 2 dikali 6 akar 3, hasilnya adalah 12 akar 3. Jadi, panjang KL sama dengan 6 akar 3 cm dan panjang ML adalah 12 akar 3 cm. Sampai di sini materi kita, materi yang terakhir untuk teorema Pitagoras. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.